Setelah kita belajar mengenai Esau, di waktu yang lalu kita belajar mengenai Yakub yang dikenal sebagai the one who wrestles with God. Seseorang yang bergulat dengan Tuhan, yang bergumul dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa the calling, panggilan hidup. Dia adalah bapak dari 12 bangsa Israel. Jadi Yakub ini nanti dikenal sebagai Israel. Dan kalau kita lihat minggu lalu kita belajar bahwa berkat yang seharusnya jatuh kepada Esau sebagai hak kesulungan dan menerima berkat dari bapaknya itu jatuh kepada Yakub. Bahwa Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Kejadian 27, 28, 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Nah, suatu berkat yang luar biasa, yang solid, yang diberikan oleh Ishak sebagai ayahnya kepada Yakub. Masalahnya, kalau kita melihat, ada problem dengan karakter dari Yakub sang penerima berkat itu. Dan disinilah kita bisa belajar tentang transisi, bagaimana dia, Yakub, bisa mempertahankan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya dengan tuntunan dari Tuhan yang membawa dia sampai dia menjadi bapak dari bangsa Israel. Arti nama Jacob itu deceiver. Dia artinya penipu. Dan kalau kita lihat sejak kejadian, dia mengatakan waktu anak ini keluar dalam Kejadian pasal 25, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai dia Yakub. Ishak berumur 60 tahun waktu mereka lahir. Jadi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Yakub itu artinya adalah heel catcher, supplanter, the one who wrongly or illegally seize and hold the place of another. Jadi dia yang selalu mengambil kesempatan untuk mengambil. Jadi dalam kehidupannya kita akan lihat penuh dengan pergumulan, penuh dengan manipulasi, penuh dengan menipu untuk mendapatkan berkat. Dan kalau kita melihat Tuhan masih bisa pakai orang seperti Yakub ini. Karena saya percaya setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anaknya itu bukan karena kuat gagah tokoh di dalam Alkitab ataupun kehidupan kita. Tapi semuanya itu hanya oleh kasih karunia Tuhan ketika kita bisa menerima semuanya itu. Nah, kita lihat Kejadian 27 ayat 35 sampai 36 mengatakan bahwa jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Jadi hidupnya penuh dengan tipu daya. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub 2 kali menipu aku? Kita ulang yang minggu lalu ini. Hak kesulungan dirampas, sekarang berkat juga dirampas. Dan oleh karena itu, kita lihat story-nya. Ayat 41 dari Kejadian pasal 27. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Sejak itu Esau benci sekali pada Yakub. Again, mamanya turun tangan. Ayat 43 dikatakan di sini, jadi sekarang anakku, karena dia tahu bahwa Esau hendak balas dendam dan membunuh Yakub, makanya Ribka bicara kepada Yakub ini, dengarkanlah perkataanku. Jadi mamanya dominan sekali dalam kehidupan Yakub. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa Yakub melarikan diri dari Yerusalem, dari Beersheba ke Haran. Ingat ya, dari Beersheba dia ke Haran, nanti dia akan melewati tempat yang namanya Bethel. Jadi ini kita mulai seru ini ceritanya. Karena kita akan bicara mengenai journey dari Bethel kepada Peniel. Kita akan lihat arti-arti rohani dari tempat ini. Jadi waktu dia pergi dari Israel, dia akan pergi ke tempat yang namanya Haran, tempat omnya, pamannya di sana. Tapi di tengah perjalanan kita lihat, di tengah situasi bahwa Yakub merasa bahwa dia dikejar-kejar, dalam hati dia bisa bicara, waduh ini gara-gara siasat dari mamaku ini, siasat dari Ribka nih. Pada waktu itu aku mendapat kesempatan, tapi dalam hati dia bersyukur, untung berkatnya udah sampai dalam kehidupanku. Saya percaya pada waktu itu hatinya penuh dengan gundah gulana, banyak hal mixed feeling yang dia pikirkan oleh Yakub, karena dia harus lari, dia nggak sempat ketemu lagi dengan
mungkin dengan bapaknya, dengan Esau, dan juga dari mamanya si Ribka, untuk waktu yang sekian lama. Kita nggak tahu berapa lama nanti kita akan jawab setelah ini. Tapi justru di tengah-tengah perjalanan dia dari melarikan diri. Jadi kehidupan Yakub ini penuh dengan pelarian demi pelarian, struggle demi struggle karena kesalahan yang dia perbuat. Tapi justru di situ Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Yakub. Dia mendapatkan mimpi di Betel. Dan ceritanya yuk kita lihat Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Yakub berangkat dari Beersheba dan dia pergi ke Haran. Sampai suatu tempat dia bermalam di situ. Jadi dia ada di suatu tempat, dia nginep di sana karena sudah gelap. Dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Bantalnya dia itu batu. Lalu dia membaringkan karena kecapean ya. Nah, di tengah-tengah pada waktu itu dia tertidur, dia bermimpi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan kita lihat ini, sebuah ilustrasi, dia mendapat penglihatan ini. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Wow, luar biasa. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan oleh serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya, dan ini yang berbicara mengenai covenant. God's covenant to Abraham and Isaac juga diberikan kepada Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Di tengah-tengah perasaan bersalah dalam kehidupan Yakub, Tuhan reaffirm janjinya kepada Abraham, Ishak, dan kepada Yakub. Di tengah-tengah dia mungkin dipenuhi rasa bersalah, rasa malu, ketidakpastian di dalam kehidupannya. Di situ Tuhan menyatakan memberikan mimpi. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ingat, ini janji Tuhan. Suatu saat, dia mungkin boleh melarikan diri hari ini. Tapi dia akan kembali lagi ke negara asalnya, ke negerinya, ke Yerusalem. Sebab aku tidak meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu luar biasanya Tuhan kita. No matter hari ini, kita mungkin lari dari kenyataan, lari dari persoalan kita, lari dari pergumulan, Tuhan tetap ingatkan bahwa janjinya itu ya dan amin. Fakta bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Bukti karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan. Berkat yang sama di offer kepada Jacob pada waktu itu.